Bapak-bapak, ibu bapak, saudari-saudara, rekan muda serta adik-adik yang terkasih, pasti semuanya sehat. Ingat dong pesan dari saya, salam sehat, sehat selalu. Aduh, ya ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, pada hari ini saya ingin mengucapkan bahwa saya mohon pamit untuk Paroki Kosambi baru ya, karena diketahui bahwa saya akan menjalani tugas perutusan saya yang baru di Paroki Halim Gereja Santo Agustinus. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, apa sih kesan yang menarik dari paroki ini? Paroki ini bagi saya adalah tempat pertama bagaimana saya menjalani masa saya menjadi seorang imam baru. Maka kalau misalnya dikatakan paroki ini sebagai cinta pertama saya sebagai menjalani panggilan sebagai seorang imam gitu ya, maka tempat ini menjadi tempat yang berkesan bagi saya dengan siapapun itu, entah itu dengan komunitas pastoran maupun juga dengan rekan-rekan maupun juga dengan orang tua, ibu bapak, saudari, saudara, pokoknya itu semua memberikan kesan kepada saya. Begitu banyak umat yang hangat untuk menyapa dan juga saya merasa diterima di tempat ini, maka bagi saya paroki ini sungguh memberikan warna dalam perjalanan panggilan imamat saya, khususnya selama kurang lebih 3 tahun saya berkarya di tempat ini. Maka kesannya apa? Saya akan mengatakan sungguh hangat dan juga kita bisa saling mengenal satu sama lain. Itu yang saya dapatkan dari bagaimana saya melayani di Paroki Kosambi baru ini. Dan merasa bahwa bagaimana sih saya merasakan suka duka, tentunya pasti ada begitu ya. Kalau ditanya Romo sukanya pelayanan di Paroki Kosambi baru apa, saya hanya akan mengatakan sebagai seorang imam, tentu perasaan suka itu ada saat saya bisa berjumpa dengan umat yang terkasih. Bagaimana saya bisa berjumpa dengan Anda semua maupun juga dengan teman-teman komunitas pastoran, itu adalah suatu pengalaman suka. Maka masa pandemi gitu ya, kalau saya mengatakan iya saya tugas di Paroki Kosambi baru tuh udah 3,5 tahun, tetapi di diskon nih 2 tahun gitu ya, ketemunya orangnya yang itu aja ya, yang teman-temannya yang itu aja gitu ya. Nah ketika masa-masa pandemi mulai mereda, gereja sudah mulai dibuka lagi dan mulai banyak umat lagi. Nah itu merupakan sebuah pengalaman suka yang paling saya rasakan dan saya alami. Maka ketika boleh kunjungan ke lingkungan-lingkungan, boleh juga kunjungan sampai pada pelayanan ke rumah duka, perminyakan, itu bagi saya juga suatu pengalaman suka. Kenapa? Karena saya bisa berjumpa dengan umat dan disitulah saya bisa mengatakan imamat saya menjadi berarti. Itu suatu pengalaman suka. Nah, kalau misalnya suka, pasti ada duka. Dukanya apa? Ya, pasti kebalikan dari suka itu tadi. Maka apa pengalaman duka yang saya coba ingin sharingkan? Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, saya seringkali membuat sebuah tagline seperti ini. Yuk, gereja yuk, gitu ya. Maksudnya apa? Ya, memang menjadi sumber kekuatan kita bersama sebagai satu persekutuan adalah saat kita ada dalam sebuah kebersamaan. Maka kalau misalnya gereja kita, Paroki Kosambi baru itu masih bolong-bolong kalau perayaan Ekaristi gitu ya, khususnya di hari Sabtu dan Minggu, ya rada sedih sih. Karena apa? Ya gereja kan sudah membuka. Nah, bagaimana tinggal umat mau membuka diri untuk datang ke gereja. Maka kalau bisa dikatakan dukanya apa? Ya ketika saya melihat gereja itu sepi, gereja itu kosong, gereja itu nggak ada yang datang untuk perayaan Ekaristi. Tapi ya nggak ekstrim juga sih kosongnya. Tetapi bagi saya, yuk gereja yuk, bisa yuk ke gereja. Maka ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, semoga pengalaman dukanya lewat dari masa pandemi ini. Kita menjadi orang-orang yang mulai semangat lagi datang ke gereja. Kira-kira itu pengalaman suka dan duka yang boleh saya bisa ceritakan kepada ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih. Ya, kalau misalnya saya itu
bersama dengan tim live streaming, tim Komsos itu sering berbicara tentang anim-anim gitu ya. Anim tuh apa sih ngomong gitu ya? Anim tuh apa ya? Bisa dikatakan itu sebagai kartun-kartun gitu ya. Nah, saya itu kan salah satu orang yang senang nonton kartun anim itu sendiri. Nah, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, apa yang bisa saya gambarkan begitu? Ini pertanyaannya mepet sih, itu saya baru ditanya sekarang ini. Tetapi kalau saya gambarkan, kira-kira seperti anim favorit saya, yaitu Koe no Katachi, itu ya, atau bisa dikatakan sebagai a safe voice atau silent voice, saya lupa gitu ya. Tapi kenapa? Di situ ada satu pesan yang ingin disampaikan, bahwa ternyata komunikasi itu seringkali menjadikan kita semakin hangat kalau komunikasinya berjalan dengan lancar dan baik. Nah, saya ingin menggambarkan bahwa Paroki Kosambi Baru itu menjadi orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan hangat satu sama lain. Kayak tadi saya katakan, saya itu diterima dengan hangat oleh umat lingkungan dan lain sebagainya macamnya. Nah, bagaimana kita bisa menjalin komunikasi yang hangat antara satu sama lain, umat paroki maupun juga dengan komunitas pastoran, para dewan dengan umat. Nah, itu bagi saya menjadi sebuah kesempatan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dan bisa saling menjaga satu sama lain. Dan kalau Anda ingin tahu bagaimana kisahnya, ya tonton sendiri aja gitu ya. Tetapi intinya adalah menjaga sebuah komunikasi antara satu dengan yang lain menjadi sebuah hal yang baik adanya, dan pada akhirnya bisa memberikan suatu pesan bahwa komunikasi itu penting. Dan semoga umat Paroki Kosambi Baru itu juga memiliki sebuah hal kesadaran komunikasi itu penting. Entah komunikasi dengan Tuhan gitu ya, datang ke gereja, ataupun juga berdoa di keluarga, baca kitab suci, komunikasi dengan mungkin kami para imam gitu ya, dan juga komunikasi antar umat sendiri. Itu aja dari saya, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih. Semoga kita tetap saling mendoakan dan satu sama lain kita bisa saling meneguhkan. Maka sekali lagi saya Romo Almo mohon pamit, dan kita berjumpa di Paroki Halim Perdana Kusuma, Gereja Santo Agustinus. Salam sehat, sehat selalu.